Masih berkenaan dengan tahrif Al-Quran dalam memojokkan Syiah dan menuduh Syiah sesat, Ustadz Somad kali ini membawakan kitab salah seorang ulama Syiah yang bernama Ni'matullah Jazairi, yang mana beliau dalam kitabnya yang berjudul Nurul Anwar mengatakan beberapa perkataan yang dijadikan Ustadz Somad sebagai alasan untuk mensesatkan Syiah, menganggap Syiah sesat dan mengajak umat Islam untuk tidak bergandeng tangan dengan Syiah. Ini kata beliau, kata Ustadz Somad. Bisa Anda dengar? Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Anda sendiri sudah mendengar bagaimana Ustadz Somad membaca ayat Al-Quran? Wa kadzalika, Ustadz Somad membaca kadzalika itu kadzajika. wa kadzalika ja'alnakum. Bagaimana seorang ustadz membaca ayat Al-Quran yang sederhana seperti ini salah? Kadzalika dibaca kadzajika. Jika Ustadz Somad adalah seorang ustadz, seharusnya Anda tidak membaca Al-Quran seperti itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat. Anda dengar bagaimana Ustadz Somad menerjemahkan Al-Quran? Demikianlah kami jadikan kamu umat. Ja'alnakum, kata Ustadz Somad artinya kami jadikan kamu. Kum itu artinya kalian, Ustadz. Kalau ayat Al-Quran berbunyi ja'alnaka, itu baru betul, artinya kami menjadikan kamu. Tapi kalau ja'alnakum, itu artinya kami menjadikan kalian. Kamu dan kalian jauh berbeda, Ustadz Somad. Kum itu jamak, ka itu mufrad. Jamak dan mufrad itu jauh berbeda. Mufrad itu satu orang, jamak itu di atas dua orang. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul. Ini Umat pertengahan betul, tapi nggak usah deh ditambah-tambahin umat yang agung dan umat yang mulia. Wasato itu artinya pertengahan. Sudah, nggak usah ditambah-tambahin agung dan mulia. Terjemahkan Al-Quran dengan benar, wahai Ustadz. salah umat nih, karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan umatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Jadi maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah SAW, telah hilang di antara keduanya lebih. Jadi kata dia, fa inda dzalika min ma'ana wa tahrif fil ayat al-hakimah. Anda juga bisa mendengar bagaimana Ustadz Somad membaca teks Arab. Fa inda dzalika min ma'ana wa tahrif fil ayat. Itu bukan cara baca kitab, Ustadz Somad. Nanti saya akan ajarkan Anda cara membaca kitab dengan benar. Al-hakimah bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bihaitsu la yas'una inkaruhu. Tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan melihat cara Anda menyampaikan, dengan melihat seperti apa keilmuan Anda dan pemahaman Anda tentang Islam, sejarah, dan segalanya berkaitan dengan agama, saya pribadi meragukan kealiman Anda. Ini halaman slideshow yang disampaikan Ustadz Somad di presentasi itu. Satu halaman dari kitab Sayyid Ni'matullah Jazairi dalam kitab Nurul Anwar. Di sini ditampakkan cuplikannya. Yang jadi fokus pembicaraan beliau adalah perkataan ayat Al-Quran kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Kata penulis, tidak turun seperti ini, akan tetapi kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Kata penulis, ayat Al-Quran ini salah. Yang betul adalah a'immatan wasata.
Cuplikan tulisan yang ditampilkan Ustadz Somad seakan-akan membuktikan bahwa penulis kitab ini 100% berpendapat bahwa ummatan wasato ini salah, yang betul adalah a'immatan wasato. 100% seperti itu. Padahal tidak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Na'udzubillah, saya yang harusnya berkata na'udzubillah dari seorang ustadz seperti Anda. Tanpa menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang penulis kitab, Anda hanya menyampaikan sepenggal dari perkataan-perkataan penulis kitab sebagai bukti untuk memfitnah, sebagai bahan fitnah untuk mensesatkan Syiah. Anda bukanlah seorang ustadz yang baik seperti ini. Adapun yang di bawah sini, Al-Shadiq alaihissalam, saya berterima kasih kepada Ustadz Somad untuk membawakan terjemahan ini, karena potongan ini sangatlah benar dan sesuai dengan fakta. Mereka telah membunuh anak Rasulullah. Ini adalah kenyataan. Anda tahu Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, dibunuh oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana orang-orang yang membunuh Al-Husain, cucu Rasulullah, adalah umat yang baik, umat yang wasato, umat yang adil dan sebaik-baik umat? Tidak mungkin, bukan? Telah hilang di antar keduanya lebih dari sepertiga Al-Quran, bla bla bla, dan ini semua sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Masalah tahrif Al-Quran ini adalah sesuatu yang memang ada di dalam Ahlus Sunnah dan Syiah. Dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah dan juga Syiah ada indikasi-indikasi tahrif. Itu pun tahrif bin nuqson, tahrif kekurangan atau kurangnya, atau adanya bagian dari Al-Quran yang tidak ada, yang mana di zaman Nabi pernah ada, sekarang tidak ada. Seperti itu, ada indikasi-indikasi seperti itu, baik dalam Syiah maupun Ahlus Sunnah. Ketika Anda bertemu dengan isu-isu tahrif, janganlah Anda berlagak seperti orang bodoh yang tidak tahu bahwa dalam Ahlus Sunnah juga ada hal-hal yang sama. Silakan merujuk ke video saya yang sebelumnya. Insya Allah linknya akan saya letakkan di bawah video ini. Marilah saya bacakan dengan baik dan benar apa yang ditulis oleh Nikmatullah Jazairi ini dalam satu lembar bukunya, karena apa yang ditulis ini bisa menambah informasi untuk kita semua, terutama Ustadz Somad yang tidak bisa membaca kitab dengan baik, membaca Al-Quran yang seharusnya dibaca sehari-hari saja salah, menerjemahkan satu kalimat Al-Quran yang sederhana saja salah, apalagi membaca beberapa paragraf kitab gundul. Maka saya yang akan ajari Ustadz Somad membacanya. Pembahasan kitab ini tidak dimulai dari halaman ini, tapi di halaman sebelumnya. Saya sudah siapkan screenshotnya, yaitu pada halaman 62. Kitab Nurul Anwar Nikmatullah Jazairi ini adalah sebuah kitab yang mensyarahi kitab Sahifah Sajjadiyah, kumpulan doa-doa Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, yang berisi doa-doa beliau. Salah satu doa-doa beliau yang disyarahi di kitab ini, salah satu perkataan dalam doa tersebut ada perkataan ini. Kata Imam Sajjad dalam doanya, wa ja'alana syuhada'a ala man jahad, dan Allah ja'alana telah menjadikan kami syuhada, saksi. Allah telah menjadikan kami saksi atas apa? Ala man jahad, saksi atas orang-orang yang membelot, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Allah telah menjadikan kami sebagai saksi atas mereka. Ini yang disyarahi oleh Nikmatullah Jazairi. Syarahnya 1 halaman setengah yang cuma ditampilkan oleh Ustadz Somad, yang cuma ditampilkan seperti ini saja oleh Ustadz Somad. Padahal lengkapnya sekitar 1,5 halaman. Dimulai dari sini, lalu halaman ini yang ditampilkan Ustadz Somad, sampai halaman berikutnya. Sedikit paragraf di sini. Mari saya bacakan. Perkataan Imam Sajjad ini dalam doanya, wa ja'alana syuhada'a ala man jahad, itu adalah
isyarah ila qaulihi ta'ala. Perkataan beliau itu mengisyarahkan ayat Al-Qur'an. Ayat apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasato, yang ada di tengah-tengah, umat pertengahan. Litakunu syuhada, supaya kalian menjadi saksi 'alan nas, atas manusia. Wa yakunar rasul 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Kemudian kata beliau, ya juzu, bolehlah, bisa jadi, saya beri tanda merah seperti ini karena ini penting. Ya juzu artinya bolehlah, boleh, bisa jadi. Ayakuna dhamiru fi kalamihi, dhamir yang ada di perkataan beliau itu roji'an ilal ummah, kembali kepada umat Islam. Dhamir kami, dan juga di sini kum, kalian, Allah menjadikan kalian, atau dan juga di sini Allah menjadikan kami atau kalian, itu yang dimaksudkan kami atau kalian itu bisa jadi umat Islam seluruhnya. Kama huwa muqtada dhahiril ayah, sebagaimana itu yang kita pahami dari ayat Al-Qur'an secara sekilas. Wa muqtada ma rawiya anis shadiq alaihi salam, dan juga berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihi salam, annahu qala, bahwa Imam Shadiq pernah berkata, idza kana yaumul qiyamah wa jama'allahu al-khalaiq lil hisab, di hari kiamat nanti ketika Allah mengumpulkan makhluk-makhluk Allah untuk dihisab, untuk diperhitungkan di hari kiamat, awwalu may yud'a lahu Nuh alaihi salam, orang pertama yang dipanggil adalah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Fayuqalu lahu hal ballaghta, maka ditanya Nabi Nuh, apakah engkau telah menyampaikan, maksudnya menyampaikan risalah Allah sebagai nabi. Fayaqulu na'am, Nabi Nuh berkata iya. Fayuqalu lahu may yashhadu laka, maka beliau ditanya, siapa yang menjadi saksimu? Fayaqulu, Nabi Nuh berkata, Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah saksinya. Qala, Imam Shadiq berkata, fayakhruju Nuh fayatakhatta riqaban nas, kemudian Nabi Nuh pergi keluar dari tengah-tengah manusia sehingga beliau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala kathibin min miskin ma'ahu Ali alaihi salam, dan yang mana waktu itu Nabi Muhammad bersama Ali bin Abi Thalib berada di hamparan pasir dari butiran misik hitam. Bahwa qaulullah azza wa jal, yang mana masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, maka ketika mereka melihat azab hari kiamat itu mulai dekat, orang-orang kafir itu mukanya menjadi muram. Fayaqulu Nuh li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala sa'alani, sesungguhnya Allah telah bertanya kepadaku, hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan risalahku? Faqultu, aku berkata, aku menjawab, na'am, ya. Faqala may yashhadu bidzalika, maka ia bertanya, siapa saksinya, siapa yang menyaksikan hal itu? Faqultu Muhammad, maka aku berkata, Muhammad adalah saksinya. Fayaqul ya Ja'far wa ya Hamzah idhaba washhada lahu annahu qad ballagha. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ja'far dan Hamzah, wahai Ja'far, wahai Hamzah, pergilah kalian berdua dan berilah kesaksian bahwa ia telah menyampaikan risalahnya. Faqala Abu Abdillah alaihissalam, kemudian Imam Shadiq alaihissalam berkata, fa Ja'far wa Hamzah humas syahidani lil anbiya, maka Ja'far dan Hamzah, mereka berdua adalah para saksi untuk para nabi. Bima ballaghu, saksi atas apa yang telah mereka sampaikan. Faqultu ju'iltu fidaka fa'aliyun alaihissalam aina huna. Kemudian si perawi berkata, lalu di mana Ali alaihissalam?
Faqala, Imam Ja'far Shadiq menjawab, huwa a'zamu manzilatan min dzalik. Ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari itu. Wa fi riwayatil ammah, dan di riwayat-riwayat umum yang maksudnya adalah riwayat-riwayat ahlu sunnah disebutkan, mulai dari sini ini yang ditampilkan Ustadz Somad, tapi yang disampaikan hanya segelintir saja. Maka saya akan bacakan di sini. Annal umam yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya umat-umat manusia di hari kiamat, yajhaduna tablighal anbiya, mereka saling cekcok dan saling tidak mengakui bahwa para nabi pernah bertabligh. Fayutalibullahu ta'ala bisyahidit tabligh, maka Allah memanggil saksi tablighnya para nabi. Fayu'ta bihadhil ummah fayashhaduna lahum bitabligh, maka umat Islam ini yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah, umat Islam ini didatangkan untuk menjadi saksi bahwa para nabi telah bertabligh, telah mengajak umat manusia menuju kebenaran. Umat Islam ini menjadi saksinya. Fataqulu lahumul umam, umat-umat yang lain berkata kepada umat Islam, min aina araftum hadha, dari mana kalian tahu hal ini? Fayaquluna, maka umat Islam berkata, alimna dzalika bi ikhbarillah fi kitabihin natiq bilisani nabiyhi shadiq, kami tahu hal itu dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam kitabnya yang an-natiq bilisani nabiyhi shadiq, dari lisan nabinya yang jujur. Fayu'ta bin nabi, maka nabi didatangkan. Fayashhadu bi adalati ummatihi, lalu nabi menyaksikan, menjadi saksi, bersaksi atas adilnya umatnya. Kemudian nabi bersaksi atas adilnya umat Islam, umatnya. Kemudian di sini saya beri lingkaran merah. Yang pertama, yajuzu, saya beri lingkaran merah. Ayat ini bisa berarti yang dimaksud kami atau kalian di sini adalah umat Islam. Bisa jadi umat Islam yang dimaksud. Dan juga di sini yajuzu bisa jadi ayyakuna dhamir raji'an ilaihim alaihimussalam. Bisa jadi dhamir itu atau kata ganti itu merujuk atau kembali kepada mereka alaihimussalam, yakni a'immah, imam-imam 12. Jadi di sini salah sekali kalau Ustadz Somad seakan-akan menuduh Ni'matullah Jazairi hanya berpendapat bahwa ummah wasato itu adalah a'immah 12 imam saja. Tidak, Ni'matullah Jazairi berpendapat bisa jadi umat Islam, bisa jadi imam-imam 12. Maka seharusnya Anda meralat perkataan Anda, meralat apa yang Anda sampaikan kepada umat Anda yang tidak tahu apa-apa. Ya juzu ayyakuna dhamir raji'an ilaihim, boleh juga dhamir itu kembali kepada para imam. Bal huwa dzahir, dan hal itu hal yang sudah nampak. Lama ruwiya anis shadiq, pernah diriwayatkan dari al-imam Shadiq alaihi salam fi tafsiri qoulihi ta'ala, dalam tafsir ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti di hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami menjadikan kamu sebagai saksi atas mereka. Anna nuzilat fi ummati Muhammad khassah, bahwa kata beliau bahwa ayat tersebut turun untuk umat Muhammad, turun untuk umat Muhammad secara khusus. Fi kulli qarnin minhum imam syahidun alaihim, di setiap masa di tengah-tengah umat Islam ada seorang imam yang menjadi saksi atas mereka. Wa Muhammad syahidun alaina, dan Muhammad Rasulullah menjadi saksi atas kami. Wa yu'ayyidu fi anna qira'at ahlil bait alaihimussalam a'immatan makana ummah, dan hal itu juga ditekankan dengan bahwa ummah dalam ayat tersebut dibaca a'immah. Wa kana Shadiq alaihi salam, dan Imam Shadiq pernah yubalighu fi inkari hadhil qira'ah, pernah mengingkari cara baca ini, yakni cara baca dengan ejaan ummah. Wa yaqulu, dan Imam Ja'far Shadiq berkata, kaifa yakunu hadhil ummah wasata wa adlan wa ahsanul umam, bagaimana mungkin umat ini adalah umat yang tengah, yang adil
dan umat yang paling baik, ahsanul umam, yang paling baik di antara umat-umat yang ada. Wahum qatalu ibna Rasulillah, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah. Ini adalah kenyataan. Umat Islam, umat Rasulullah telah membunuh cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Anda tidak bisa mengingkari sejarah ini. Laisa hakadza nuzilat. Tidak seperti ini ayat Quran itu diturunkan. Bal hiya a'immatan wa qad hurrifat. Bahwa sesungguhnya yang diturunkan adalah a'immah wa qad hurrifat, dan itu telah ditahrif. Ini adalah sebuah riwayat yang dinukil oleh penulis kitab. Benar tidaknya perlu dikaji. Sedangkan Ustadz Somad menukilkan lalu meyakini bahwa ini adalah benar dari Syiah, padahal tidak bisa seperti itu. Riwayat-riwayat yang ada di Syiah tidak semuanya sahih. Ada yang tidak sahih, ada yang sahih. Yang tidak sahih, yang tidak sejalan dengan akal, yang tidak sejalan dengan Al-Quran, kita tidak bisa pakai riwayat itu. Walaisa huwa awwalu qaruratin kusirat fil Islam, kata penulis kitab, ini bukanlah satu hal yang telah dirusak pertama kali di dalam Islam. Bagaimana? Karena ada ayat-ayat lainnya yang juga seperti itu. Kaifala, bagaimana tidak? Wa qad su'ila alaihi salam anir rabti bainal jazaa'i wasyarr fi qoulihi ta'ala. Imam Shadiq pernah ditanya mengenai hubungan antara jaza dan syarat dalam ayat Al-Quran ini. Jaza dan syarat itu istilah dalam ilmu nahwu, mengenai ayat yang berbunyi wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', yang artinya jika kalian takut tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Imam pernah ditanya apa hubungannya takut tidak berbuat adil dengan menikahi 2, 3 dan atau 4 wanita. Ar-rabtu muntafin zahiran, secara sekilas tidak ada hubungannya sama sekali. Faqala alaihi salam, maka Imam menjawab, qad suqita bainahuma aktsar min thulthil Qur'an, dan telah hilang di antara keduanya lebih dari sepertiga Al-Qur'an. Wa akhbaruna mutawatirah, dan riwayat-riwayat kita menurut penulis kitab, riwayat-riwayat kita mengenai hal ini mutawatirah, mutawatir. Sekali lagi ini menurut penulis ya. Menurut ulama lain tidak mutawatir riwayat-riwayat seperti itu. Mutawatirah bi wuqu'it tahrif, riwayat-riwayat tentang tahrif menurut penulis itu mutawatir. Wasaqtu minhu bihaitsu la yas'na inkaruhu, indikasi-indikasi tahrif dan berkurangnya Al-Qur'an ini tidak bisa kita ingkari. Wal ajabu wal ajib, di sini perlu digarisbawahi. Wal ajabu wal ajib, si penulis merasa heran. Mengapa? Minas sudufi wa aminil Islam at-Tabrasi wal Murtada, penulis merasa heran terhadap ulama lain seperti Tabrasi dan Al-Murtada fi ba'di kutubihi, dalam beberapa kitab mereka. Kaifa ankaruhu wa za'amu annama anzalallahu ta'ala huwa hadzal maktub, penulis heran bagaimana mereka bisa meyakini bahwa apa yang diturunkan Allah adalah apa yang ada di Al-Quran saat ini tanpa tahrif. Jadi artinya apa? Artinya ada ulama-ulama Syiah yang meyakini bahwa Al-Quran tidak ditahrif, namun juga ada ulama Syiah yang meyakini tahrif. Anggap saja Nikmatullah Jazair ini meyakini tahrif Al-Quran, tapi di sana banyak sekali ulama yang tidak meyakini tahrif Al-Quran. Dan penulis ini merasa heran bagaimana mereka menganggap Quran ini sempurna sebagaimana yang tertulis, yang mana apa yang tertulis ini adalah apa yang telah diturunkan Allah kepada nabinya. Ma'anna fihi raddu mutawatirul akhbar, padahal keyakinan mereka itu bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir. Ini menurut penulis. Wa maqila min tarfihim, dan apa jawaban mereka? Annahu yalzimu alaihi irtifa'ul wuthuq bi ayatil ahkamiyah. Menurut mereka yang tidak meyakini tahrif Al-Quran di antara ulama Syiah, kalau mungkin terjadi tahrif dalam Al-Quran, maka kita tidak bisa berpegangan dan mempercayai ayat-ayat hukum syar'i dalam Al-Quran.
Itu alasan mereka. Wa yantafi jawazul istidlali biha. Maka kalau begitu kita tidak bisa berdalih menggunakan Al-Qur'an untuk menetapkan hukum-hukum syar'i. Yantafi jawazul istidlali biha limakani jawazit tahrif alaiha. Kalau ada kemungkinan ditahrif Al-Qur'an ini, maka tidak mungkin kita bisa beristidlal, tidak mungkin kita bisa berdalih dengan Al-Qur'an untuk mendapatkan hukum-hukum syariat agama ini. Fajawabuhu annahum. Maka kata penulis, jawaban untuk mereka adalah annahum, para imam ahlul bait amaruna fi hadhil a'sar bitilawatil Qur'an wal amali biha. Mereka para imam ahlul bait amaruna fi hadhil a'sar bitilawatil Qur'an. Mereka memerintahkan kita untuk membaca Quran yang ada apa adanya, wal amali bima tadammanathu ayatuh, dan mengamalkan apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Li'annahu zamanun hudnah, karena ini adalah zaman gencatan senjata. Kita tidak bisa apa-apa. Kita mau tidak mau kita gunakan Quran yang ada. Ini kata penulis. Fa idza qamat daulatuhum, jika pemerintahan mereka berdiri, yakni pemerintahan Imam Mahdi, wa dhaharal Qur'an kama unzila, dan Quran yang asli sebagaimana diturunkan itu muncul, alladzi allafahu Amirul Mukminin, yang mana Quran itu disusun oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ba'da wafati Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, wa syaddihi fi ridaihi, yang mana Quran itu yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib itu diikat dalam selendangnya. Jadi di sini penulis menceritakan bahwa sepeninggal Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dengan Qur'annya yang telah ia susun dan ia ikat dengan kain sorbannya, wa ata ila Abi Bakar wa Umar. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendatangi Abu Bakar dan Umar, wa huma fil masjid, yang mana keduanya ada di masjid, fi jama'atin minan nas, di tengah-tengah manusia, fa aradahu alaihim. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyerahkan Quran tersebut kepada mereka. Faqalu, mereka menjawab, la hajata lana fi qur'anika wala fika. Mereka menolak Ali bin Abi Thalib dengan berkata, la hajata lana, kami tidak butuh, fi qur'anika, terhadap Qur'anmu, wala fika, dan kami juga tidak butuh terhadap kamu, dirimu, wahai Ali. Indana minal Qur'an ma yakfina, kata mereka, kami punya Quran yang bagi kami itu sudah cukup. Faqala, kemudian Ali berkata, lantarauhu ba'dal yaum, kalian tidak akan pernah melihatnya lagi setelah hari ini, hatta yaqumu qaimuna, sehingga Imam Mahdi, seorang qaim dari keluarga kami, bangkit. Fa inda dzalika yakunu dzalikal Qur'an, ketika si al-qaim bangkit, yakunu dzalikal Qur'an wal mutadawil bainan nas, maka Quran yang ada di tangannya itu, yang mana yang telah disusun oleh Ali bin Abi Thalib, menjadi Quran yang dipakai oleh kebanyakan orang. Ma anna ma waqa' minat tahrif fi ayatil ahkamiyah azharuhu alaihimussalam. Kalau ada yang telah ditahrif dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, maka mereka para imam akan menampakkan apa yang sebenarnya. Fayaqumud dhannu, maka dengan demikian tetap ada prasangka ini, bi anna, bahwa malam yu'arrifuna tahrifahu lam yakun fihi tahrif. Ketika mereka para imam tidak mengenalkan kita bahwa bagian Quran ini telah ditahrif, maka tidak ada tahrif. Itu hanyalah kemungkinan. Wa min hadza yadhhar, dan atas dasar ini tampaklah adamu tahaqquqi tawaturil qira'atis sab'ah kama la yakhfa. Telah tampak bahwa mutawatirnya qiraat-qiraat yang 7 itu tidak pernah terjadi, dan hal itu tidaklah samar. Waqad basatnal kalam fihi fi syarhi tahdhibil hadits bima la mazida alaihi, dan kami telah membahas hal itu di syarah tahdhibil hadits, yang mana tidak perlu ditambahi lagi. Wala narji huna, dan kita di sini kembali ke perkataan kita yang semula, ila sabiq kalamina,
kembali ke perkataan kita yang semula, fanaqulu, dan kami berkata, ala taqdiri sihhati qiraatil ummah, anggap saja bacaan yang betul itu adalah ummah dalam ayat tersebut, yakununa alaihimussalam humul muradu minha. Andai kata yang betul adalah kata ummah dalam ayat tersebut, tetap saja yang dimaksud dengan umat adalah a'immah 12, imam-imam 12. Lama ruya anil Baqir alaihissalam, sebagaimana yang juga telah diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam, annahu qala, bahwa Imam Baqir pernah berkata, nahnu, kami, al-ummatul wasat, kami adalah umat yang tengah, wa nahnu syuhadaullahi ala khalqih, dan kami adalah saksi-saksi Allah atas makhluknya, wa hujjatuhu fi ardih, dan hujjahnya di buminya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahidu alaina, dan Rasulullah adalah saksi atas kami, bima ballagna anillah, terhadap apa yang telah kami sampaikan dari apa yang telah disampaikan Allah, wa nahnu syuhada 'alan nas, dan kami saksi atas manusia, faman shadaqa yaumil qiyamah shadaqnahu, barang siapa yang membenarkan dan mengikuti ajaran Nabi, di hari kiamat kami akan membenarkannya dan mengiyakannya. Wa man kadzaba kadzabnahu, dan barang siapa mengingkari dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kami akan mendustakannya di hari kiamat. Panjang lebar teks dan terjemahan telah saya sampaikan secara utuh dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab Nurul Anwar, yang mana dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, umat wasata, umat yang tengah itu boleh jadi umat Islam dan juga boleh jadi a'immah, imam-imam ahlul bait, yang artinya beliau tidak bersikeras menyatakan bahwa yang dimaksud ummah wasata hanyalah a'immah, tapi beliau memberikan dua kemungkinan, entah umat Islam, entah a'immah. Tapi jelas sebagai seorang Syiah, beliau lebih memilih bahwa ummah wasata itu adalah imam-imam ahlul bait, yang mana alasannya adalah adanya indikasi-indikasi tahrif yang menurut beliau sangatlah kuat, indikasi-indikasi tersebut, dan juga riwayat-riwayat dari imam-imam ahlul bait yang menyatakan bahwa diri mereka adalah saksi atas umat Islam, dan mereka adalah umat yang ada di tengah-tengah antara Rasulullah dengan umat Islam. Itu yang dikatakan oleh Nikmatullah Jazairi dalam kitabnya. Beliau adalah salah satu ulama Syiah. Syiah tidak memiliki satu ulama saja, banyak sekali ulama-ulama lainnya. Mari kita bandingkan dengan perkataan ulama lain. Misalnya Syekh Mufid dalam kitab Musannafat jilid 7 halaman 82 sampai 84. Di dalamnya ada sebuah pasal mengenai wahdatul Quran wa ta'addudul qiraat, satu Quran dan bermacam-macamnya qiraah. Disebutkan, fa in qala qailun, jika seseorang berkata, kaifa yasihul qaul, bagaimana mungkin bisa dikatakan, bi annal ladzi baina taffatain huwa kalamullah ta'ala alal haqiqah, bagaimana bisa dikatakan bahwa apa yang ada di tangan kita ini adalah perkataan Allah secara haqiqah, min ghairi ziyadatin fihi wala nuqsan, tanpa adanya tambahan atau kekurangan. Wa antum taruna, sedangkan kalian wahai orang-orang Syiah meriwayatkan anil a'immah, dari para imam kalian, bahwa annahum qara'u, bahwa mereka telah membaca kuntum khairu a'immatin ukhrijat linnas, mereka membaca kuntum khairu a'immah, tidak membaca ummah, yang seharusnya ummah dibaca a'immah. Wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata, seharusnya ummah tapi dibaca a'immah. Dan mereka para imam-imam ahlul bait membaca yas'alunakal anfal, membaca yas'alunakal anfal, wa hadza bi khilafi ma fil mushaf, dan ini bertentangan dengan apa yang ada di Al-Qur'an sekarang, alladzi fi aidin nas, yang mana di tangan kita saat ini disebutkan yas'alunaka anil anfal.
sedangkan diriwayatkan dari para imam yas'alunakal anfal. Qila lahu, maka dijawab pertanyaan tersebut, qad madal jawabu an hadza, telah berlalu jawaban ini, wahwa, dan jawaban itu adalah anal akhbarul lati ja'at bidzalik, bahwa riwayat-riwayat yang seperti itu, akhbarun ahad, adalah riwayat-riwayat segelintir, tidak mutawatir. Yuqata'u 'ala Allah ta'ala bisihhatiha, tidak bisa dipercayai kebenarannya. Falidzalika waqafna fiha, oleh karena itu kita tidak mengamalkannya. Walam na'dil amma fil mushaf, dan kita tidak akan pernah beranjak dari apa yang ada di Al-Quran yang sekarang ini. Kita tetap menjalankan apa yang ada di Al-Quran sekarang ini. Al-zahiri ala ma umirna bihi hasaba ma bayanna, kita tetap berpegangan dengan apa yang ada dengan Al-Quran ini bagaimana kami diperintahkan untuk hal itu, dan hal ini telah kami terangkan sebelumnya. Ma'annahu, meskipun begitu, la yunkaru an ta'tiyal qira'ah ala wajhain munzalain, tidak bisa diingkari bahwa mungkin saja qiraat Quran itu, pembacaan Quran, ada dua macam. Ahaduhuma ma tadammanahul al-mushaf, yang pertama apa yang ada di mushaf sekarang, wasani, yang kedua ma ja'a bil khabar, yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Kama ya'tarifu mukhalifuna bihi min nuzulil Quran ala aujuhin syatta, sebagaimana orang-orang yang bertentangan dengan kami, yakni orang-orang ahlu sunnah, juga mengaku bahwa Quran diturunkan dengan berbagai cara baca. Famin zalika, seperti qaulu ta'ala, perkataan Allah dalam surat Al-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, yang maksudnya adalah ma huwa bibakhil, disebutkan wa bi qiraatil ukhra, dalam qiraat lain disebutkan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin dengan dhad, yang mana di Al-Quran sekarang dengan dhad, ada riwayat lain menyebutkan dengan dhad. Wa mithlu qouli ta'ala, dan juga ayat yang berbunyi jannatin tajri tahtahal anhar, surah At-Taubah ayat 100, ada riwayat lain yang berbunyi min tahtihal anhar, ada kata min sebelumnya. Begitu juga ayat Al-Quran yang berbunyi in hadzani lasahiron, ada riwayat dan qiraah lain yang membacanya inna hadzina lasahiron wa ma ashbah dzalika mimma yaktsuru ta'daduhu, dan banyak sekali hal-hal yang serupa dengan itu. Wa yatulul jawabu bi itsbatihi, dan jawaban ini akan menjadi lebih panjang, menjadi sangat panjang untuk menetapkannya. Wa fi hadza kalnahu kifayatan insyaallah, dan apa yang telah kami sebutkan semoga saja cukup insyaallah. Syekh Mufid menyebutkan bahwa mungkin saja ada perbedaan qiraah, sebagaimana perbedaan-perbedaan qiraah itu juga ada dalam referensi-referensi Ahlus Sunnah seperti ini, kitab Al-Kasyaf, Tafsir Ar-Razi, juga Tarikh Tabari, Durrul Mansur, dan lain-lain sebagainya. Intinya, masalah tahrif Al-Quran tidak hanya ada dalam Ahlus Sunnah, tidak hanya ada dalam Syiah saja, tapi juga ada dalam Syiah, tapi juga ada dalam Ahlus Sunnah. Maka Anda sebagai seorang yang alim, seharusnya Anda membekali Anda dengan wawasan yang lebih luas sebelum Anda menyampaikan sesuatu yang Anda sama sekali tidak tahu banyak tentangnya.